Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam semua, selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Perkenalkan, nama saya Algarazia. NIM saya 25051100. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Jadi, aljabar boolean adalah cabang matematika yang mempelajari ekspresi logika dengan dua nilai kemungkinan, yaitu benar yang dilambangkan dengan satu dan salah yang dilambangkan dengan nol. Jadi aljabar boolean ini adalah suatu materi lanjutan dari logika dasar yang telah dipelajari kemarin, tapi bedanya itu di sini simbol-simbol perangkai logika itu diibaratkan menjadi simbol-simbol matematis seperti tambah, perkalian, dan juga inverse. Terus sistem ini digunakan untuk memodelkan pernyataan ketika dan banyak diterapkan dalam bidang komputer, elektronika digital, serta pemrograman. Selanjutnya, ya, dasar-dasar aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini adalah sistem aljabar yang menggunakan dua nilai tadi, yaitu nol sebagai salah yang menyatakan sebagai salah atau false, dan satu yang menyatakan sebagai benar atau true. Nah, sistem ini dipakai untuk memodelkan logika rangkaian digital dan komputer. Operasi dasarnya menggunakan operasi dari dasar-dasar di logika dasar, yaitu ada and, or, not, kemudian ada gabungan, yaitu and, nor, NAND, NAND, XOR, dan XNOR. Selanjutnya, nah yang pertama itu adalah N. Di sini adalah gambar di bawah itu adalah simbol gerbang N. Jadi gerbang N ini di aljabar boolean disimbolkan dengan titik ya atau perkalian. Jadi kalau di logika dasar itu kan dilambangkan mirip seperti huruf A tapi tidak ada garis di tengahnya ya. Jadi kalau di aljabar boolean itu seperti perkalian. Mirip persis seperti yang ada di logika dasar kemarin, yaitu sifat N, perangkai logika N. Selanjutnya, nah ini ada gerbang OR. Ini sama juga ya seperti dari lanjutan dari materi logika dasar kemarin, yaitu OR, tapi bedanya di sini disimbolkan dengan matematis, yaitu plus di sini. Di sini sifat gerbang OR ini sama seperti di logika dasar kemarin, yaitu nol nol dengan OR nol sama dengan nol, nol OR satu sama dengan satu, ya sifatnya sama lah seperti yang ada di OR yang ada di logika dasar kemarin. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faza Aditya. Eh, 3 digit terakhir NIM saya 076. Eh, gerbang logika not. Bisa dilihat di sini simbolnya itu kayak aksen gitu, atau kalau dilihat di bawah itu Z sama dengan X, kayak di atasnya ada garis-garis gitu. Itu simbolnya not. Di sini ada bentuk contoh gerbangnya gini, kayak ada segitiga sama bulatan depan. Jadi gerbang not ini itu dia ngebalikin suatu nilai inputnya gitu. Misal inputnya 0, maka outputnya jadi 1. Kalau inputnya 1, maka jadi 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya, gerbang NOR. Gerbang NOR itu dia sederhananya itu gabungan dari OR dan NOT gitu. Bisa dilihat di sini simbolnya itu, di sini ada bentuk gerbang OR gitu yang kayak gini, sama not gitu yang kayak ada lingkaran itu depan kecil gitu. Nah, gerbang NOR ini adalah jadi outputnya si OR itu kemudian dinotkan lagi gitu. Bisa dilihat di sini ada tabel kebenaran NOR di mana outputnya NOR itu kan dia 0111, sedangkan outputnya dari NOR ini dia 1000 gitu. Jadi outputnya OR kemudian dinotkan lagi. Oke, selanjutnya NaN ini hampir sama kayak NOR, cuman dia gabungan dari not dan
N gitu. Masih sama di sini bentuk simbolnya gitu. Di sini ada simbol N dan depannya itu ada bulut-bulutan gitu not. Untuk tabel kebenarannya outputnya N kan dia 00001 ya. Kemudian dinotin jadi hasilnya bakal 1110. Udah, itu sih secara simpelnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arik Naufal. 3 digit NIM terakhir saya yaitu 091. Di sini saya akan membahas mengenai gerbang eksklusif OR dan juga gerbang eksklusif not OR. Oke, sebelumnya mohon maaf karena kesalahan teknis, jadi pada bagian suara saya tidak muncul dalam recording video. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gerbang eksklusif OR atau yang disingkat menjadi XOR. Bisa dilihat pada simbol gerbang. Di situ pada belakang simbol terdapat garis lengkung yang menandakan bahwa simbol tersebut merupakan simbol gerbang eksklusif OR. Nah, jadi di gerbang eksklusif OR ini sedikit berbeda dengan gerbang OR biasanya, karena biasanya di gerbang OR itu outputnya akan menghasilkan true atau 1 apabila salah satu input atau kedua input bernilai true atau 1. Sedangkan di dalam gerbang eksklusif OR ini apabila dua inputnya itu berupa angka 1 atau true, itu maka outputnya akan 0. Jadi di gerbang eksklusif OR ini untuk mendapatkan hasil true itu harus salah satu saja yang mempunyai nilai input 1. Jadi tidak boleh keduanya, baik itu kedua-duanya true atau false. Bisa diperhatikan juga untuk simbol notasinya. Di situ untuk output yaitu variabel Z, dan kemudian untuk inputnya variabel X dan Y. Di tengah-tengah X dan Y di situ ada lambang plus yang dilingkari. Itu merupakan notasi dari eksklusif OR. Kemudian di sini saya akan menjelaskan gerbang eksklusif not OR atau yang disingkat XNOR. Bisa diperhatikan untuk simbol gerbangnya. Di situ gerbang eksklusif OR yang kemudian dikombinasikan dengan gerbang NOT. Jadi singkatnya gerbang eksklusif NOR ini outputnya itu dinotkan. Jadi kebalikannya dengan gerbang eksklusif OR tadi. Bisa diperhatikan untuk tabel kebenarannya. Apabila salah satu inputnya itu bernilai 1 dan kemudian satunya lagi bernilai 0, itu outputnya dipastikan akan 0. Jadi apabila ingin memiliki inputan true atau 1, itu jadi apabila ingin memiliki output 1 atau true, itu inputnya harus merupakan nilai yang sama, yaitu entah itu true atau false, 0 ataupun 1. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum aljabar boolean. Hukum-hukum aljabar boolean biasanya digunakan untuk melakukan penyederhanaan terhadap operasi-operasi aljabar boolean. Yang pertama adalah hukum identitas. Di dalam hukum identitas ini terdapat dua pernyataan kebenaran. Yang pertama, A or 0 itu akan menghasilkan output variabel A itu sendiri. Kemudian AN1 atau true itu juga akan menghasilkan variabel A itu sendiri, dengan syarat jika OR itu harus disandingkan dengan false, dan jika AND itu harus disandingkan dengan true atau 1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Namaku Awicil Bumi. 3 digit NIM-ku yang terakhir itu 093.
Nah, aku mau ngelanjutin dari penjelasannya Ari tadi yang mengenai hukum aljabar ya. Nah, untuk hukum selanjutnya itu adalah hukum idempoten. Nah, hukum ini nyatain kalau gabungin suatu variabel dengan dirinya sendiri, baik dengan operasi penambahan oh, atau perkalian logika, bakal ngasilin nilai yang sama sama variabel itu. Contohnya udah ada kayak gini, A plus A sama dengan A. Contoh yang kedua, A kali A sama dengan A. Nah, untuk hukum komplement, hukum yang ketiga itu adalah hukum komplement. Hukum ini tuh lumayan gampang. Nyatain kalau input yang dijumlahkan dengan inverse dari variabel ini tuh bakal ngasilin nilai satu atau true, sedangkan jika dilakukan operasi perkalian menghasilkan nilai nol atau false. Seperti yang udah ada di contoh tabel ini tuh. Seperti contoh pertama, A plus A inverse sama dengan satu. Contoh yang kedua itu A kali A inverse sama dengan nol. Hukum yang keempat itu ada hukum dominasi. Hukum ini nyatain bahwa kalau suatu konjungsi atau operasi perkalian dalam suatu nilai kebenaran akan selalu mendominasi. Seperti yang contoh udah ada di sini juga, kayak A kali 0 itu sama dengan 0, terus contoh keduanya itu A plus 1 sama dengan 1. Nah, untuk yang lainnya akan dijelasin sama temanku yang satunya. Perkenalkan, nama saya Bintang Faisal Akbar. NIM saya 3 digit terakhir yaitu 101. Sebelumnya maaf dulu, saya maaf jika suaranya agak bising karena saya lupa, saya sedang ada di luar dan saya lupa untuk membawa earphone. Oke, kita lanjut ke hukum yang kelima, itu hukum involasi, yang dimana syaratnya adalah hukum A aksen itu sama dengan menghasilkan A itu sendiri. Nah, untuk hukum yang selanjutnya yaitu hukum yang keenam yaitu hukum penyerapan, yang dimana ada dua syarat. Yang syarat pertama, jika A ditambah A kali B itu hasilnya adalah A itu hasilnya adalah A. Nah, untuk yang kedua, A dikali A plus B itu sama dengan A. Nah, itu untuk hukum yang keenam, yaitu hukum penyerapan. Nah, untuk hukum yang ketujuh, itu juga ada dua syaratnya. Yang pertama adalah A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, untuk syarat yang kedua, jika A kali B sama dengan B kali A. Nah, demikian hukum yang selanjutnya akan dijelaskan ke teman selanjutnya lagi saya. Baik, perkenalkan nama saya Raditya Kusuma dan 3 digit terakhir NIM saya adalah 102. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum asosiatif. Asosiatif adalah urutan pengelompokan dalam operasi biner yang tidak mempengaruhi hasil akhir yang mana. Misalnya seperti pada contoh dapat A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B yang ada di dalam kurung yang ditambahkan C. Jadi mana hal tersebut tidak berpengaruh apabila satu suku ditambahkan dengan dua suku yang ada dalam satu kurung yang ini akan menghasilkan hasil yang sama. Misalnya di sini saya mengambil contoh A saya ganti dengan bilangan 5, B saya ganti dengan bilangan 2, dan C saya ganti dengan bilangan 3. Yang pertama saya akan menggunakan contoh yang pertama. Jadi 5 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 menghasilkan hasil 12. Begitu juga dengan apabila saya menggunakan yang di dalam kurung yaitu lebih dahulu 5 ditambah 2, kemudian saya tambahkan dengan 3, maka akan menghasilkan hasil sama yaitu 12. Itu juga dengan contoh yang kedua, tempat kendaraan yang dikalikan dengan B dikalikan dengan C, yang dimana
B dan C itu dikalikan dalam satu kurung, itu sama dengan dan B dikalikan dalam satu kurung yang ketiga baru dikalikan dengan C. Jadi saya mengambil contoh misalnya A saya ganti dengan bilangan 3, B bilangan dan C dengan bilangan 5. Yang dimana A 3 dikalikan dalam kurung dikalikan 6 menghasilkan 72. Itu seterusnya. Dan yang selanjutnya saya menjelaskan hukum distributif. Distributif yaitu aturan yang menyatakan bahwa kan suatu bilangan dengan hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua bilangan atau lebih akan sama dengan mengalihkan bilangan tersebut secara terpisah ke setiap suku di dalam tanda kurung lalu menjumlahkan hasil perkaliannya. Benar-benar ya, benar hukum distributif. Baik, hukum yang kedua yaitu ada hukum distributif. Distributif adalah aturan yang menyatakan bahwa mengalihkan suatu bilangan dengan hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua bilangan atau lebih hasilnya secara terpisah ke setiap suku di dalam tanda kurung lalu menjumlahkan hasil perkaliannya. Contohnya yaitu A ditambah B dalam kurung B dikalikan C itu sama dengan apabila A ditambahkan dengan B lalu dikalikan dengan A ditambah C. Itu tidak berpengaruh terhadap hasilnya walaupun di dalam pengoperasiannya itu A, misalnya A ditambahkan dengan B kali C itu tetap akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi tidak berpengaruh gitu. Mau A ditambah B baru dikalikan A ditambah C terlebih dahulu itu sama saja hasilnya. Di sini saya ambil contoh A saya ganti dengan bilangan 2, B saya ganti dengan bilangan 1 dan C saya ganti dengan bilangan 6. Jadi 2 ditambah kurung 1 dikali 6 akan menghasilkan hasil 12. Begitupun dengan contoh yang kedua. Dan yang selanjutnya adalah hukum De Morgan. Adalah dua aturan ekivalensi logis yang menunjukkan bagaimana negasi berinteraksi dengan operasi logika konjungsi ataupun disjunksi. Misalnya dengan contoh yang pertama itu terdapat konstanta A ditambahkan dengan B itu sama saja dengan A aksen dan B aksen yang dimana A aksen B aksen itu adalah negasi dari A dan negasi dari B. Jadi A plus B sama dengan A aksen B aksen itu sama saja seperti A or B sama dengan negasi A dan negasi B. Dan yang contoh kedua adalah AB kuadrat sama dengan A kuadrat plus B aksen. Itu merupakan bisa dijabarkan dengan A and B dalam kurung, kemudian dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus B aksen atau negasi B. Baik, untuk hukum yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Mujahid, biasa dipanggil Ahmad. NIM 3 digit terakhirku 095. Oke, ini ada yang terakhir ya. Hukum 0 atau 1 ini tinggal hukum negasi sih. Not yang tadi 0 notnya 0 itu sama dengan 1, sama notnya 1 itu sama dengan 0. Itu hukum terakhir. Oke. Selanjutnya ini ada menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, ini yang pertama itu kita menggunakan hukum yang tadi dulu. Nah, hukum yang tadi itu kita gunakan untuk menyederhanakan aljabar di sini, operasi ini. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama kan yang ini nih. Nah, ini kita yang pertama itu kita pakai sifat distributif. Nah, ini kan A-nya ada 2 ya, sama nih. Tinggal kita rubah menjadi A ditambah A dikurung nih B sama C itu. Nah,
Kenapa ini yang A-nya yang dikurung? Karena ini A-nya ini yang beda. Ini kan A-nya di atas ada notnya ya. Ini yang ini nggak ada notnya. Maka A-nya itu dikurung. Yang dijadiin satu itu B sama C-nya. Yang ini yang sama B sama C. Nah, di sini jadi not A ditambah atau or not A dikali B not C. Nah, tadi di hukum yang tadi ada hukum identitas yang tadi not A ditambah not A itu jadi not A tambah not A kan berarti yang tadi mana ya hukumnya ya bentar. Nah, ini ada satu ya. Nah, satu yang dikali maka hasilnya tetap sama, jadinya ini hasilnya tetap B not C. Nah, yang ini yang kedua ini ada kita pakai lagi sifat distributif di sini. Habis itu udah ketemu akhirnya not A not B sama C di- ditambah atau or A not B sama not D. Selanjutnya ini yang ketiga, ini ada aljabar bolanya yang ini operasinya kita pakai, kita tinggal dikali aja ini dikali ini ditambah ini dikali ini ditambah lagi ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Nah, ini udah kan, ini ketemu nol, nol ditambahkan tetap hilang ya. Jadinya ini udah, ini di sini hasilnya akhir itu B. Nah, yang selanjutnya ini kita menggunakan yang terakhir yang paling susah, kita menggunakan peta Karnaugh atau KMAP. Nah, yang pertama itu cara termudah sebenarnya buat menyelesaikan fungsi boolean. Suaranya masih aman nggak nih? Aman. Oke, jadi harusnya kita belajar SOP sama POS dulu ya. Aku nggak tahu ini peta Karnaugh dimasukin apa enggak, tapi ya udah dijelasin aja lah. Jadi SOP itu kita lebih, hasilnya itu lebih sering ke satu, kalau PS itu lebih sering ke nol. Nah, SOP itu kita di sini pakai A kali B, nanti kita A N B, nah nanti kita orkan B N C. Nah, hasilnya nanti satu. Nah, yang ini pos itu kebalikannya nih. Kita A or B nanti dikali B or C. Nah, ini hasilnya mendekatinya ke nol. Nah, di sini kita ada beberapa peta Karnaugh dengan dua perubah ya, atau dua perubah. Nah, nanti biasanya di soal itu udah bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nanti tinggal kita harus nyederhanain jadi bentuknya kayak gini. Nah, tinggal nanti di soal itu bentuknya dari awal gini atau udah jadi seperti ini. Nah, kalau bentuk soalnya masih gini, kita harus rubah dulu menjadi bentuk akhirnya yang kayak gini. Jadi di sini kan X, Y, M0, M1, M2, M3 ya. Nah, di sini kita rubah biar jadi ringkas itu X, Y, 0 ini kita pindah jadi di sini 0, 1, 0, 1. Nah, di sini kita rubah lagi yang lebih mudah nih. Nanti ini yang tadi pos itu lebih sering ke hasilnya 0, kalau stop itu lebih SOP itu lebih sering ke hasilnya 1. Selanjutnya ada peta Karnaugh dengan 3 peubah. Nah, ini yang lebih susah karena kita harus rubah dari yang ini menjadi ke seperti ini. Oke, jadi ini X, ZZ ya. Berarti X-nya itu di sini, ZZ-nya itu kita taruh di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini kita nentuin 00, 01, 11 ini kita kayak silang gini. Yang pertama kan bentar ini bisa nggak ya tulisannya nih. Nah, nah.
Ini 0 dulu kan. Nah, ini yang 00, habis itu 01. Nah, yang ketiga ini cerminan dari yang pertama nih. Ini jadi 11. Selanjutnya ini yang keempat ini cerminan dari yang keempat. Jadi 10. Itu yang tiga peubah. Dah di situ. Ini yang empat peubah ini yang lebih susah lagi. Sama kayak tadi ini 00, ini 01, ini cerminannya 11, ini 10. Nah, ini yang tadi dengan empat berubah ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis peta karnak atau KMAP. Yang pertama itu eh, di hasilnya itu ada satu buah yang sejajar. Nah, ini contoh pembuktian penyederhanaannya apakah hasilnya sama dengan yang menggunakan hukum yang tadi sama yang menggunakan peta KMAP. Nah, ini kan eh, seperti yang tadi kita fokus cari yang satu. Yang satu itu berarti tadi yang SOP itu tadi. Nah, itu kita cari nih yang hasilnya satu yang mana? Kan ini ya. Dua nih. Nah, ini yang kita cari dua buah satu yang sejajar. Hasilnya kan ini ya. Ini yang fokus dulu. Nanti yang penyederhanaannya dijelasin belakangan. Soalnya ada slide sendiri nanti. Selanjutnya ada empat buah yang satu sejajar. Ini satunya ada empat buah. Nah, selanjutnya ada 8 buah. Nah, itu kita nggak terpaku hanya satu baris ya. Kita boleh dua baris gini jadi satu. Oke, yang tadi ini kelipatan dua ya. Jadi 2, 4, sama 8. Kita nggak boleh ganjil di sini. Harus 2, 4, sama 8. Jadi kalau satu cuma satu di sini gitu, itu nggak boleh. Harus ada 2 buah, 4 buah atau 8 buah. Selanjutnya ini syarat-syarat petanya ya. Nah ini tadi yang pertama itu kan kita semisal ya. Nih, bentar nih. Duh, maksudnya bisa nggak nih? Nah, kita udah dapat nih satu ini. Nah, berarti kan tinggal sisa ini ya. Nah, ini kita boleh pinjam dari sini. Jadi ini itu boleh dipakai dua kali. Yang penting itu jumlahnya tetap sama dua, nggak boleh ganjil, harus dua. Makanya ini dipakai dua kali. Nah, nah, yang ini kan cuma satu ya. Ini kita nggak boleh karena jumlahnya cuma satu. Karena yang tadi itu jenis-jenis peta Karnock itu ada tiga tadi, 2, 4, sama 8. Kalau cuma satu itu nggak boleh gitu. Oke, kita lanjut sifat-sifatnya ya. Eh, jadi sifatnya itu peta Karnock itu seperti globe. Jadi sisinya itu sebenarnya semisal ini kan eh, bidang dua dimensi ya. Jadi kertas nih. Misal kita apa ya, lengkungkan. Nah, sisi-sisinya ini nanti jadinya bertemu kan. Nah, jadi ini boleh jadiin satu tadi yang jadi empat. Empat. Nah, ini kan cuma dua. Ini dua. Nah, itu bisa kita jadiin satu jadi empat tadi. Nah, jadi kalau mau ngelompokin satunya itu ini boleh semisal ini pensilnya gimana nih? Bentar, pensilnya error. Nah, ya udahlah. Misal di sini eh satu gitu kan, di sini juga satu. Nah, ini kalau kita lengkungkan, ini kan jadi ketemu sama ini. Nah, itu kita bisa kelompokkan tadi jadi peta Karnock dua yang dua 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 jenis satuan tadi itu boleh. Oke, selanjutnya.
emang agak susah nih peta Van Oke, ini yang lain, yang tadi. Nah, ini kan satunya di sisi sini ya. Ini juga di sisi sini, ini di sisi sini, ini di sisi sini. Nah, ini kan saling ketemu ya. Kalau kita lipat jadi semacam silinder atau bola. Nah, empat sisi ini bisa ketemu jadi satu. Nah, nanti jadinya kayak gini. Jadi eh, satunya itu nanti ada 4 buah. Nah, dikelompokinnya jadinya satu gini. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini yang terakhir nih. Bentar. Nah, ini kan pengelompokan pertama itu kita dapat ini yang sisi sini dulu. Nah, ini kan ada nih di sini, ini sama ini. Ini penyederhanaan lewat Kamep ya. Jadi udah dibentuk jadi seperti ini. Nah, ini yang persamaan pertama, yang sisi sini. Nah, ini ada persamaan yang kedua. Bentar, warnanya kita rubah aja. Ini persamaan yang kedua ini. Nah, cuh, persamaan yang ketiga nih. Nah, ini ini penyelesaiannya itu gini, bentar. Ini kan W di sini kan persamaan pertama tadi ini ya. Ini, ini sama ini. Nah, di sini di sini 0 sama 1. Yang pertama dulu kan, ini 00 sama 10. Nah, di ZZ ini kan warnanya nggak kelihatan lagi. Nah, nah, ini kan J, ini Z. Nah, ini J. Nah, ini Z. Nah, ini kita lihat angkanya yang berubah yang mana. Ini kan tetap 0. Ini tetap 0. Berarti Z itu nggak berubah kan? Ini J kan berubah nih 0 dari 1. Nah, maka dari itu di sini Z-nya kita hilangkan karena di sini angkanya itu berubah 0 jadi 1. Nah, selanjutnya kan ada ini ya, ini sama ini. Nah, yang W kita lihat lagi yang W sama X. Ini kan W, ini X. Ini juga sama nih. W, ini X. Nah, yang W itu angkanya berubah. Ini kok malah nggak bisa nih. Yang W kan berubah. Nah, X kan enggak ya. Ini yang Nah, ini yang B kan ini berubah jadi 1. Ini X-nya nggak berubah. Maka dari itu di persamaan pertama, B-nya itu kita coret. Nah, tinggal X tadi, X yang nggak berubah sama Z. Nah, tinggal ini sama ini. Nah, dilihat angkanya. Yang X itu kan 0. 0 kan berarti kebalikan dari 1. Maka dari itu ini dikasih tanda negasi atau not sama yang Z. Z kan juga 0 nih. 0 kan kebalikan dari 1. Maka di sini dikasih tanda juga not. Hasilnya jadinya ini X not Z. Selanjutnya itu ada persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang kedua itu yang kita hapus dulu. Nah, ini persamaan yang kedua itu yang mana ini pensilnya? Nah, pensil. Nah, persamaan yang kedua itu kita dari yang ini WX YZ JZ yang dicoret itu berarti yang ini. Nih, ini persamaan yang kedua nih. Nih, ini W, ini X. Nah, ini Y.
ini Z. Tuh, ini J, ini Z, ini J, ini Z, ini sama lagi, ini J, ini Z. Nah, kita cari yang angkanya yang berubah yang mana. Ini kan Y, nggak berubah, ini nggak berubah. Nah, Y ke sini, ke Y sini kan gua berubah nih, 0 ke 1. Nah, maka dari itu di sini Y-nya kita coret. Selanjutnya kita lihat Z-nya. Z kan di sini udah berubah ya, 0 ke 1. Maka di sini kita juga coret lagi. Nah, di sini kan WX cuma satu baris ya, nggak dua baris. Jadi nggak ada perubahan nih. Jadinya di sini kita tetap tulis BX, B-nya kita lihat angkanya 0 apa 1. Kalau 0 itu berarti kebalikan dari 1. Karena tadi kita cari angka itu 1 dari SOP tadi, maka di sini kita tulis kebalikan dari 1. Jadi W aksen. Jadi ini kan W aksen. Jadi ini hasilnya not W sama X. X-nya itu di sini udah 1 nih. Karena udah 1, nggak usah dikasih aksen lagi. Jadi penyederhanaannya udah selesai dari W ini W aksen sama X. Ini yang persamaan kedua. Selanjutnya kita persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga itu yang ini. Nah, ini kan di Z. Di Z kan cuma satu baris ya ini. Berarti nggak ada perubahan. Otomatis nggak dicoret kan. Nah, yang ini W X. Kita cari lagi. Ini kan W X. Ini W. Ini X kayak tadi. W-nya yang berubah kan nih. 0 jadi 1. Karena itu di sini W-nya dicoret. Habis itu X. X dari atas ini udah berubah nih. 0 ke 1. Habis itu berarti ini juga dicoret juga. Tinggal Y sama Z ini. Karena 0, 0. 0, 0 kan berarti Y-nya 0, Z-nya 0 nih. Berarti kan kebalikan dari 1 ya. Berarti ini kasih aksen. Kasih aksen. Maka hasilnya ini. Y aksen sama Z aksen. Yang persamaan 3 tadi. Yang penyederhanaannya jadinya ini persamaan 3. Nah, kan udah ketemu nih 3 persamaan nih. Ini semua. Nah, kita tinggal gabungin pakai plus atau or. Jadinya X aksen, Y aksen plus ini W aksen, X aksen plus Y aksen, Z aksen. Nah, ini hasilnya hasil dari penyederhanaan lewat Kmaps. Maka sebenarnya lewat Karnot atau Kmap itu lebih mudah aja. Tinggal kalian memahami syarat-syaratnya tadi, cara ngelompokin satunya gimana, sifat-sifatnya kalau satunya di pojokan gimana, sama cara menyederhanain persamaannya karena agak rumit tapi dari perhitungannya itu lebih cepat.